Kembali lagi di channel Budi Movie. Seperti biasa, kali ini saya akan merangkum sebuah film horor dari Indonesia tercinta yang berjudul Iblis Dalam Kandungan tahun 2022. Dengan sutradara Ade Darmastria, film ini berkisah tentang seluk-beluk iblis yang gemar sekali mengganggu ibu hamil. Seperti apakah kisahnya? Kita langsung saja ke filmnya. Berlatar di sebuah daerah pegunungan yang sangat asri. Terlihat di sana ada sebuah rumah yang cukup tua, berada di atas bukit. Tapi meskipun tua, rumah itu masih saja terlihat mewah, alias megah serta nyaman untuk ditinggali. Di sana tinggallah seorang wanita hamil 7 bulan yang bernama Atika. Dia sedang duduk di atas ayunan, dengan tangan mengelus perut sambil mendendangkan sebuah lagu epik dari Tanah Sunda yang berjudul Ayun Aming. Belum sampai ke refren dari lagu tersebut, tiba-tiba saja hal buruk pun terjadi, di mana keluar cairan merah dari rahimnya. Sehingga hal tersebut membuat sang suami yang bernama Karta memanggil seorang dokter kandungan pada malam harinya. Maafkan saya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Permisi. Namun ketika hendak diperiksa dokter, secara tidak terduga, si jabang bayi dalam kandungannya justru malah lenyap begitu saja. Sang dokter pun dibuat keheranan akan hal tersebut, karena selama ini dia belum pernah menemui kasus seperti itu. Saya bingung, saya udah 10 tahun sama beliau, tapi baru kali ini Pak ada janin bisa ngilang begitu saja. Atika yang menyadari akan hilangnya calon jabang bayi di dalam perutnya, pasti merasa kesedihan yang luar biasa. Terlebih ini adalah kehamilan pertamanya, karena diketahui dia memiliki suami yang telah lama dinyatakan mandul. Saya ini sebetulnya mandul. Sempat merasa keheranan akan kehamilannya, namun tak lama muncullah seorang nenek tua yang menjelaskan bahwa Atika telah hamil anak setan. Sehingga wajar saja jika jabang bayinya telah mereka ambil, dan hal itu akan terjadi ketika usia kehamilannya menginjak 7 bulan. Jin yang telah menyetubuhi istrimu. Jin itu pula yang telah mengambil bayi di dalam kandunganmu. Sesaat setelah obrolan mereka terjadi, terdengarlah suara teriakan dari kamar. Dan ternyata itu adalah Atika yang sudah mengakhiri hidupnya akibat merasa stres dengan kehilangan jabang bayinya. Anak! Atika? 5 tahun kemudian, terlihat di sana ada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari si ibu yang bernama Amelia, Ferdi si ayah, Alani si kakak, dan juga si adik yang bernama Vito. Bisa menghambat pasokan oksigen ke plasenta. Kala itu Amelia sedang pergi ke dokter untuk memeriksakan kehamilannya, ditemani oleh suaminya dan juga kedua anak mereka. Namun sang dokter berkata, jika Amelia menderita darah tinggi sehingga berpengaruh terhadap kandungannya, dan Amelia disarankan harus selalu tenang. Jika tidak ditangani dengan baik dan benar, bukan cuma janin ibu saja yang berbahaya. Mendengar pernyataan dokter tersebut, akhirnya Ferdi memutuskan pindah ke desa untuk sementara waktu, agar emosi Amelia terus terjaga, dan mereka pun segera berkemas untuk berangkat ke sana. Saat mereka tiba di desa yang dimaksud, ternyata mereka akan tinggal di rumah bekas Atika dulu, yang kita lihat di awal film tadi. Tak lama kemudian, muncullah Mang Ujang. Ini orangnya. Ia langsung menyambut kedatangan Ferdi beserta keluarganya. Tapi ketika melihat perut Amelia yang sedang hamil, Mang Ujang pun tampak panik. Lalu ia bertanya tentang usia kandungan Amelia. Hamil berapa bulan? 5 hari lagi 7 bulan, Mang. Oh,
Oh iya, nanti saya bakal ada acara 7 bulanan. Kemudian mereka pun bergegas masuk ke dalam rumahnya. Namun Alanis terlihat enggan untuk tinggal di sana. Sehingga Amelia yang melihat itu pun lantas membujuknya agar mau beradaptasi dengan lingkungan yang baru ini. Ibu yang nggak bisa, Kak. Kalau nggak ketemu sama kamu, nggak ketemu sama Vito. Iya, Bu. Tapi kan Alani bisa. Bisa apa? Bisa tinggal di Jakarta. Di sisi lain, Mang Ujang yang sudah mengetahui bahwa rumah bekas Atikah dulu ada penghuni baru, lalu ia pun segera mengunjungi Marni. Ini parasnya. Mang Ujang di sana menawarkan pekerjaan tambahan untuk Marni, yaitu sebagai ART di sana. Namun Marni yang terkejut, ia pun menolak tawaran tersebut karena dia hafal betul jika rumah itu terkenal cukup angker. Majikan saya teh nyari orang buat bantu-bantu masak di rumahnya. Emang majikan yang mana lagi, Scene Mang? kemudian beralih kepada Amelia yang terlihat tertidur akibat kelelahan karena acara pindahan tadi siang. Lalu Vito pun yang merasa akan jadi kakak baru. Ia pun kemudian mengajak bicara calon adiknya tersebut, meski si jabang bayi masih dalam kandungan ibunya. Namun saat Vito meninggalkan kamar ibunya itu, dan ketika tengah malam tiba, mulailah teror terjadi di sana, di mana jendela kamar Amelia terbuka dengan sendirinya. Dan bersamaan dengan itu, sosok gaib pun mulai masuk, lalu mendekati Amelia. Di sisi lain, Alani yang sendirian, ia juga melihat sosok wanita yang berdiri di luar rumah dan menatap ke arah jendela kamarnya. Merasa itu adalah ibunya, lantas dia pun bergegas turun untuk memeriksa. Namun saat mencari keberadaan ibunya tersebut, tiba-tiba ayahnya muncul dan mengagetkan dia. Malam berlalu, pagi pun tiba. Terlihat Mang Ujang mengirimkan makanan untuk mereka. Disusul Ferdi yang berangkat kerja dan Amelia yang mempersiapkan makanan di atas meja. Alani, turun! Alani yang masih murung karena tidak cocok tinggal di sana, lalu mengabaikan panggilan ibunya tersebut, sehingga hal itu memancing kemarahan Amelia. Terlebih dengan tingkah laku Alani yang bermalas-malasan dan enggan membantu pekerjaan di rumah tersebut. Bu, Kak, kita itu satu rumah. Harusnya kamu tuh bantuin ibu. Tapi apa yang kamu lakuin? Dari kemarin kamu tuh ngurung diri di kamar. Selain masalah rumah ini, Alani pun ternyata merasa cemburu dengan perhatian ibunya, yang terus-terusan saja mengutamakan calon si bayi dalam kandungannya. Amelia yang mendengar hal itu merasa semakin geram dan mengancam akan mengembalikan Alanis ke panti asuhan. Di sini kita pun diberitahu jika Alanis dan Vito bukanlah anak kandung asli mereka, melainkan anak asuh yang dijadikan pancingan untuk bisa mempunyai anak sendiri. Karena nyatanya, Amel dan Ferdi kesulitan untuk bisa mendapatkan anak sebelumnya. Balik kamu ke panti. Balik sana. Kalau kamu nggak bisa ngikutin aturan keluarga ini. Kak, kamu mau ngapain? Kemudian, Amelia yang sudah tenang, ia pun masuk ke kamar Alani dan meminta maaf atas kejadian barusan. Di sana, dia juga menunjukkan bukti asuransi pendidikan Alani serta Vito yang sudah mereka persiapkan sedari dulu. Karena Amelia ingin mereka berdua bisa lulus kuliah tanpa harus pusing memikirkan pinjaman. Selain itu, Amel pun menyadari bahwa dia memiliki resiko kehamilan yang cukup besar, terutama dengan usianya yang sudah tidak muda lagi. Lantas dia juga berpesan kepada Alani agar menjaga adik-adiknya jika suatu saat nanti Amelia harus pergi meninggalkan mereka terlebih dahulu. Malam harinya, Vito terlihat membacakan buku cerita untuk calon adiknya, dan karena cuaca semakin dingin, Vito pun sampai ketiduran di samping Amelia. Namun tiba-tiba, dia pun harus terbangun karena suara mainan bayi yang bergerak dengan sendirinya.
Vito yang ketakutan, ia kemudian memilih untuk tidur di sana. Tapi saat sudah mau tidur, hal aneh lalu terjadi. Penasaran akan hal tersebut, Vito pun mencoba melihat ke bawah ranjang dan melihat ada seseorang yang sedang duduk di sana. Lalu ketika ia hendak memastikannya, Amelia di sana juga ikut menghilang. Dan saat muncul, Amelia tiba-tiba saja berubah menjadi sosok mengerikan. Vito yang menyadari itu, lalu ia pun berlari ke kamar kakaknya sembari terus berteriak minta tolong dan mengajak Alani untuk bergegas ke kamar ibunya. Namun saat diperiksa, ternyata ibunya sedang duduk tertidur di kursi goyang yang berada tepat di belakangnya. Ibu ada di bawah lagi tidur, kamu tenang aja. Ini kakak tenang ya. Sekarang kamu tidur dulu sama kakak ya. Malam semakin larut, hingga pukul 2 malam, Alani kemudian terbangun dan mendengar suara misterius yang berasal dari lantai bawah. Lalu ia pun segera memeriksa dan betapa terkejutnya Alani saat melihat apa yang terjadi, di mana begitu banyak sekali sampah dan bungkus makanan yang berserakan di lantai, yang ternyata Amelia membongkar isi kulkas dan memakan daging mentah dengan sangat lahap. Melihat hal itu, Alani pun menjadi ketakutan dan memutuskan pergi ke kamarnya. Namun sayang, kaki Alani harus terbentur tangga sehingga tubuhnya terjatuh. Pagi harinya, sang ayah yang sudah kembali pulang dari bekerja lalu menemui anaknya. Dan di sana, Alani menceritakan tentang kejadian semalam. Namun Ferdi justru meminta kedua anaknya itu untuk memaklumi penyakit ibunya. Dan tak lama, terdengarlah suara teriakan ibunya yang memanggil mereka untuk makan, sehingga obrolan itu pun harus terhenti. Ayah sekalian, kalian mandinya belakangan aja udah, sekalian sama ayah. Obatnya jadi emosinya masih belum stabil. Sarapan dulu nih loh. Merasa penasaran dengan kejadian semalam, Alani kemudian memeriksa isi kulkas dan ternyata memang benar jika kulkasnya sudah kosong. Tetapi hal itu tidak disadari oleh ibunya, malah justru Amelia menuduh Alani dan Vito lah yang sudah membuat berantakan seisi dapur. Ruang makan ini kayak kapal pecah berantakan. Siangnya Alani dan Vito lalu pergi ke rumah Mang Ujang dan menceritakan apa yang mereka alami. Mang Ujang pun di sana akhirnya menjelaskan asal-usul dari rumah tersebut. Diketahui jika rumah itu terkenal angker semenjak Atikah bunuh diri di sana. Bahkan dulu para warga pun sempat mengundang dukun untuk membersihkan rumah tersebut. Namun sayangnya hantu penunggu rumah itu sangatlah kuat dan enggan untuk pergi dari sana. Ada juga yang tinggal di rumah itu. Tapi mereka teh kesurupan. Katanya mah rumah itu teh angker. Alani kemudian meminta Mang Ujang untuk mencari orang pintar sekali lagi dan berharap bisa melindungi mereka selama tinggal di rumah itu. Dan sore harinya, Nyak Enoh pun datang ke sana. Lalu langsung membacakan doa dan melumuri perut Amel dengan sebuah ramuan. Namun tiba-tiba ya, justru sekarang Nyak Enoh lah yang kerasukan dan terlihat berjalan aneh tidak karuan. Alani dan Mang Ujang yang melihat itu, mereka pun lalu mengikutinya. Dan ternyata dia menuju ke danau untuk menenggelamkan diri.
Ferdi yang baru saja kembali dari kantor, dia melihat kejadian tersebut dan menahan anaknya untuk menyelamatkannya Eno. Ferdi pun segera menelepon polisi untuk meminta bantuan, tapi sayangnya nyawa Ma Eno sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Saat sore hari ketika para polisi hendak berpamitan, secara bersamaan terlihatlah rombongan pengantar jenazah dan diketahui di sana jika yang meninggal adalah seorang ibu hamil. Esok harinya setelah kejadian itu, Ferdi kemudian pamit kembali kepada anak-anaknya karena dia harus bekerja lagi. Lalu Ferdi juga meminta Alani serta Vito untuk membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah agar tidak kena omelan. Sementara dia sendiri juga akan mencari dukun sakti sepulangnya nanti. Tak lama dari sana, Alani kemudian mengajak Vito pergi ke gudang untuk mencari informasi terkait sosok pemilik rumah sebelumnya. Kalau kita bisa dapetin info penghuni rumah ini sebelumnya, kita bisa cari cara buat selamatin ibu. Selang di waktu bersamaan, Marni dan temannya pun berkunjung untuk memberikan makanan kepada mereka. Namun Vito juga Alani tidak menyadari, bahkan tidak mendengar jika ada tamu di depan rumahnya. Tak lama Alani mendapatkan telepon dari ayahnya yang memberitahu jika dia sudah menemukan seorang dukun sakti mandraguna yang bernama Nyai Respati. Kemudian menyuruhnya agar mencari makam wanita hamil yang baru saja meninggal kemarin, agar nantinya sosok jahat pada tubuh Amelia bisa dipindahkan ke jasad tersebut. Halo ya? Kamu udah sampai tempatnya Mang Ujang? Iya, ini Alani baru sampai tempat Mang Ujang. Iya, Ai juga lagi di jalan ini sama orang pintar. Mendengar hal itu dirasa baik untuk ibunya. Lantas Alani pun pergi ke rumah Mang Ujang dengan maksud untuk meminta bantuannya. Namun apa mau dikata, saat itu Mang Ujang tidak ada di tempat, sehingga Alani memutuskan untuk mencari dan membawa jasad bumil itu sendirian. Jangan lama-lama di sini. Serem, Bude. Mati. Di sisi lain, Marni pun akhirnya nekat masuk tanpa izin ke kamar Amelia. Di sana, ia melihat Amel yang terbaring lemah tak berdaya, dengan tangan yang sedang diinfus. Karena bermaksud baik, Marni kemudian berniat akan menyelimuti tubuh Amelia. Namun saat itu terjadi, tiba-tiba saja mainan di ranjang bayi lagi-lagi berputar dengan sendirinya. Saat ketakutan menghinggapi hatinya, Marni lantas hendak pergi dari sana. Namun tiba-tiba seketika itu iblis dalam tubuh Amel berpindah ke tubuh Marni. Di sisi lain, Alani yang meninggalkan Vito, di sana ia terlihat sudah menemukan makam orang yang baru meninggal kemarin, dan dirinya pun langsung menggali makam itu sendirian. Sedangkan di dalam rumah, Marni yang sudah kerasukan setan pun mulai mengendus-endus. Ketika itu, Vito secara otomatis tinggal sendirian di rumahnya. Dan ia tidak menyadari bahwa ada Marni di sana yang sedang kerasukan. Marni yang kerasukan kini sudah berada di ruang tamu, sedangkan Alani sendiri saat ini tampak kesulitan membawa jasad wanita itu. Setelah beberapa saat di dalam rumah, Vito akhirnya menyadari bahwa ada sosok Marni yang masih terjebak di dalam rumah itu. Sehingga hal tersebut menuntut Vito untuk bersembunyi dan lari masuk ke dalam gudang. Tetapi saat bersembunyi, Vito tak sengaja menyenggol sebuah kaleng dan memancing suara. Sehingga hal itu membuat Marni mendekatinya. Beruntungnya saat Marni tengah lengah,
Vito pun bisa berpindah posisi, dan kini ia bersembunyi di dalam lemari. Scene kemudian beralih kepada Alani yang sudah berhasil mengeluarkan jasad wanita dari kuburannya. Kembali lagi ke Vito yang sudah dalam kondisi terjepit, tapi sungguh beruntung. Ayahnya yaitu Ferdi dan Nyai Respati pun muncul, sehingga Marni yang kerasukan akhirnya bisa dinetralisir. Setelah Marni kembali sadar, mereka pun dijelaskan bahwa semua yang terjadi adalah ulah dari arwah Atikah dan penyebabnya dikarenakan kematiannya yang tidak wajar. Maka hal itu menimbulkan energi negatif di rumah tersebut. Singkat cerita, Ferdi kemudian meyakinkan kedua anaknya bahwa kini iblis itu sudah pergi dari sana dan tidak akan kembali lagi. Tetapi dia juga meminta agar malam ini Alani dan Vito sementara menginap di rumah Mang Ujang, agar mereka tidak terkena sisa efek energi jahat. Selain itu juga, Ferdi pun akan berniat mengundang rekan kerjanya untuk acara 7 bulanan Amel ibunya. Tunggu akan segera datang. Ketika mereka berdua menginap di rumah Mang Ujang, di sana mereka pun diceritakan lebih detail tentang sosok Atikah dulu, yang beritanya tersebar kemana-mana. Dan hal itu memancing Alani untuk mencari tahu hal tersebut di internet. Tapi betapa terkejutnya Alani ketika ia menemukan suatu artikel yang membenarkan kejadian itu. Dan di waktu yang bersamaan di rumah Ferdi, ternyata dia tidak mengundang rekan kerjanya, melainkan ia mengundang para kelompok Nyai Respati, termasuk asistennya yang bernama Karta. Dan jika di flashback, ternyata Karta ini adalah suami dari Atikah dulu. Di sisi lain, Alani yang terus mencari tahu tentang Atikah, ia secara tidak sengaja membaca berita lain yang mengatakan bahwa kematian Atikah itu disebabkan oleh sebuah praktek pesugihan yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Dan saat melihat foto-fotonya di sana, ia melihat Atikah bersama suaminya yang ternyata juga ada sosok Nyai Respati. Siapa lagi kalau bukan? Semoga pencapaian beliau segera diikuti oleh Bapak dan Ibu sekalian. Sadar akan hal itu, kemudian Alani pun bergegas pergi ke rumah tersebut guna memberitahukan kepada ayahnya jika Nyai Respatilah dalang dari semua ini, karena ia hendak mengambil anak dari ibunya itu sebagai tumbal. Mereka bohong ya. Mereka datang ke sini bukan buat tolong kita. Kamu ngomong apa sih? Kamu jangan ngomong. Ya, mereka mau ngambil janjinya buat tumbal. Namun saat itu terjadi, Ferdi justru malah langsung menyuruh Alani untuk masuk ke dalam kamar dan memperingatkannya agar lebih menjaga sopan santun terhadap tamu. Tetapi Alani terus saja ngotot akan hal tersebut, sehingga ia pun harus diseret oleh anak buah Nyi Respati. Mang Ujang dan Vito yang menyadari akan hal buruk terjadi. Lantas, mereka pun mengintip dari luar rumah untuk mengawasi keadaan di sana. Sementara Ferdi berusaha menenangkan Alani dan menjelaskan bahwa ternyata kejadian ini semua atas idenya sendiri, di mana Ferdi juga melakukan hal yang sama seperti suaminya Atikah dulu, yakni ikut melakukan pesugihan di bawah bimbingan Nyai Respati. Semua yang kau bilang benar. Dan ayah selalu mencari jalan agar hidup kita itu bisa enak. Dan jalan ini yang ayah ambil. Semua itu ternyata dilakukan Ferdi dengan tujuan untuk mendapatkan kekayaan, karena dia merasa kasihan dengan kehidupan Amelia yang susah selama ini. Bahkan dia juga berbohong kepada Alani terkait penyakit yang diderita oleh ibunya, agar nantinya dia bisa mengambil jabang bayi dari perutnya. Namun jika hal itu gagal, maka nyawa Ferdilah yang akan menjadi taruhannya. Tetapi Alani yang sudah dijelaskan itu tak lantas setuju dengan hal tersebut dan berlari ke kamar ibunya. Tapi sayangnya, di sana ia dicegah oleh anak buah Nyi Respati dan langsung memukul Alani sampai pingsan. Bumi yang kaninging bumi. Singkatnya, proses ritual pun akhirnya dilaksanakan. Terlihat di sana tubuh Amelia dibaringkan di atas ranjang, dan mirisnya
Alani pun harus melihat kejadian itu. Tak lama, seperti biasa listrik pun selalu saja padam. Dan saat itulah Mang Ujang bersama Vito memanfaatkan situasi tersebut untuk meneteskan air bidara ke dalam infus Amel. Lalu setelahnya listrik pun menyala lagi dan tubuh Amel bisa kembali tenang. Proses ritual pun dilanjutkan di sana. Tapi kali ini si iblis malah berbalik ke tubuh Nyi Respati. Ujang yang semakin gusar akhirnya memberitahu warga desa sekitar tentang kejadian tersebut dan meminta bantuan agar mereka bisa segera dihentikan. Sementara di sisi lain, Nyi Respati yang lemah kemudian menunjuk Karta yang menjadi asistennya agar ia melanjutkan ritual tersebut dan melepaskan infus dari tangan Amelia. Alani yang semakin geram melihat hal itu, ia pun bersikeras menyadarkan ibunya kembali. Dan ketika melihat keluarganya disakiti, akhirnya Ferdi pun sadar jika yang dilakukannya adalah salah. Sehingga sekarang ia juga memberontak dan menyerang kelompoknya sendiri. Ayah! Semua ini biar aku yang nanggung. Tak berselang lama, akhirnya terdengar suara warga dari luar rumah. Dan hal itu membuat kelompok pesugihan Nyi Respati pun langsung bubar tidak karuan. 2 bulan kemudian, setelah kejadian yang mereka alami, kemudian Alani dan Vito mengantarkan ibunya untuk memeriksakan kandungannya. Tetapi saat itulah sang dokter mendapatkan telepon yang ternyata itu berasal dari Karta dan menyuruhnya melanjutkan acara ritual lagi untuk Amel. Pasien sekarang sudah bersama saya, Pak. Tamat. Ternyata cuma segitu aja ceritanya. Si dokter juga aslinya adalah anggota sekte pesugihan dari Nyi Respati sendiri. Pantas saja Ferdi bisa melakukan manipulasi sakitnya Amel. Dan kayaknya hampir bisa dipastikan kalau jabang bayinya Amelia akan tetap jadi tumbal sekte pesugihan tersebut. Mungkin cukup segini aja pembahasan film kali ini. Pesan yang bisa kita ambil adalah, terkadang harta membuat orang lupa diri, merasa tinggi hati dan berkuasa. Namun tak disadari, harta yang digenggamnya itu hanyalah amanat yang kuasa. Maka berhati-hatilah dengan harta. Sesungguhnya ilmu itu lebih baik daripada harta, karena harta itu harus kamu jaga, sementara ilmu akan menjagamu. Riwayat Ali bin Abi Thalib. Sekian dulu perjumpaan kali ini. Saya dari Budi Movie mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di film selanjutnya. Gracias.